Halo, 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 halo. Bagaimana kabarnya, bro? Ya, semoga hari ini diberikan suatu kesehatan ya. Masih ingat kepada Bung Karno? Iya. Sang proklamator ya, namanya Bung Karno tuh ya, yang tampan dan karismatik ini tentu mampu membuat banyak perempuan jatuh cintrong. Tercatat selama perjalanannya Soekarno telah menikah 9 kali. Waduh, waduh, bagi anda yang baru menikah 3 kali, mohon dipertimbangkan ya untuk mencari lagi 8 lagi biar sampai 9 kali sebagaimana apa yang telah dijalankan oleh Bung Karno ya. Sosok diantaranya adalah seperti ini di foto ini ya. Namanya siapa? Utari Cokro Aminoto. Bernama lengkap adalah Neti Utari ya. Ini putri sulung dari salah seorang tokoh satu nasional ya, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ini gurunya Bung Karno nih. Jadi Bung Karno itu diberi istri oleh Pak Cokro ya. Itu menikah pada tahun 21 di Surabaya ya. Saat keduanya itu masih terhitung belia gitu ya. Kala itu Soekarno itu masih berusia 20 tahun, sedangkan usia Utari itu masih berapa? 16 tahun. Masih imut-imut. Karena usia mereka itu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat ketika itu kuliah kawin gantung begitu ya, habis dikawin terus digantung. Umur pernikahan mereka itu hanyalah seumur jagung ya, 3,5 tahun ya. Soekarno bercerai dengan Utari tak lama setelah Soekarno pindah kos ke Bandung. Dan ya biasalah anak muda, masih muda itu akhirnya jatuh-jatuh sama gadis Bandung. Iya. Pernikahan Soekarno dengan Utari yang pandai menyanyi ya. Ini Mbak Tari ini pandai menyanyi ya. Bu atau Bu Tari ini Mbah ya. Mbah Tari itu pandai menari dan menyanyi. Orang itu putrane Bapak Haji Omar Said Cokro Aminoto itu guru dan itu kos ya, bapak kosnya dan guru sekalian guru Bung Karno itu ya. Jadi murid sekalian diangkat menjadi menantu gitu ya. Yang nomor 2 adalah siapa? Kita panggil satu. Ya, ini namanya Bu Inggit Garnasih. Tahu kan? Istri Haji Sanusi, pemilik pondokan di mana Soekarno itu meninggal selama di Bandung. Wah, di kos-kosan ya itu. Sosok Inggit yang lembut dan keibuan itu membuat Soekarno luluh hingga memberanikan dirinya untuk meminta pada Haji Sanusi yang punya kos-kosan itu untuk mau menceraikan Inggit. Padahal itu istrinya apa? Haji Sanusi ya. Setelah bercerai dari Haji Sanusi, Soekarno menikah dengan Inggit tahun 24 Maret 1923. Inggit itu berusia ya 12 tahun lebih tua daripada Soekarno, menjadi sosok yang terus menemani dan mendukung Soekarno dalam bahkan di masa-masa sulit ketika Soekarno itu dipenjara dan diasingkan. Ya, istrinya pemilik kos, wah hebat ya. Aduh, aku tak mak guru ya. Aduh, hebat. Istri pemilik kos diperistri itu ya. Dan akhirnya itu bercerai tahun 43 ya. Karena ya Inggit itu menolak untuk dimadu. Oh gitu ya. Kisah cinta itu mereka bahkan dibukukan oleh Rama dan Gaha dengan judul Ku Antar Ku Gebang, Ku ke Gerbang gitu. Siapa dia? Inilah dia, Ibu Fatmawati gitu. Ibu Fatmawati itu yang menghantarkan sampai terjadi proklamasi ya. Bernama dari asli Fatimah ya, putri dari Hasanuddin, salah seorang tokoh Muhammadiyah, dan ini ibu itu negara yang pertama yang dimiliki Indonesia. Sosoknya yang ramah dan mudah bergaul ini meluluhkan hati Soekarno. Sejak dirinya ikut sang bapak ketika mengunjungi Soekarno di Bengkulu dalam pengasingan. Melu bapak jenguk Bung Karno di pengasingan gitu ya. Kemudian Soekarno tuh menikahi Ibu Fatmawati yang lebih muda, yaitu umurnya 22 pada tahun 43 setelah bercerai dengan Inggit. Karena Mbak Ibu Inggit nggak mau dicerai gitu, nggak mau dimadu gitu ya. Fatmawati kemudian turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia dengan melahirkan bendera pusaka kita dan memberikan 5 anak untuk Soekarno gitu loh. Kisah mereka dapat dibaca dalam biografi Fatmawati Catatan Kecil Bung Karno gitu ya. Ini Ibu Fatmawati yang melahirkan 5 anak Bung Karno. Dan selanjutnya adalah siapa? Hartini. Ibu Hartini itu bertemu dengan Soekarno pertama tahun 52 di Salatiga ya. Ketika itu Soekarno dalam perjalanan meresmikan Masjid Syuhada di Yogyakarta. Mereka itu bertemu kembali saat peresmian teater terbuka Ramayana di Candi Prambanan. Mereka tuh berlangsung menikah itu tahun 53 ya di Istana Cipanas gitu ya, bukan Cipayung loh.
Cipanas ya. Meskipun menimbulkan banyak protes dari kalangan anti poligami sejak tahun 64 ya, Hartini mulai menempati satu pavilion di Istana Bogor dan menemani Bung Karno gitu ya. Hingga akhir hayatnya itu Bu Hartini itu. Dari Hartini, Ibu Hartini itu dikaruniai di 2 anak ya, bernama Bayu dan siapa? Benar, pinter sampean, Topan gitu ya. Kisah Soekarno dan Hartini itu dinikmati dalam buku berjudul Srihana Srihani, biografi Hartini. Hebat, top. Siapa lagi selanjutnya? Ini dia. Siapa? Nah, ini dia. Aduh, kebanyakan ini, harusnya segini dulu nih. Ini nanti dulu. Wah, ini ya. Kartini Manopo. Wah, siapa dia? Ibu Kartini Manopo itu kan seorang pramugari Garuda Indonesia gitu ya. Pramugari, bro. Wah, kemudian Bung Karno itu jatuh cinta pada saat melihat lukisan Basuki Abdullah. Kartini Manopo dan Soekarno itu menikah tahun 59. Sosok perempuan asal Sulawesi ini memberikan seorang putra untuk Soekarno yang diberi nama siapa? Totok Suryawan. Ngerti nggak? Totok Suryawan Soekarno itu lahir tahun 67. Wah, Kartini tidak pernah absen setiap kali helatan Soekarno keluar ke negeri untuk menemani ini Bu Kartini Manopo, ini orang Sulawesi ya tuh. Mempunyai putra bernama siapa? Totok Suryawan Soekarno. Wah, ini yang heboh nih, yang paling cuantik nih. Kita lihat. Iya, ini dia. Siapa namanya? Dia namanya adalah Naoko Memoto. Loh, kok bisa nih? Iya, itu orang Jepang loh. Lahir itu di Tokyo 6 Februari tahun 40. Coba tuh. Dia tuh umurnya masih 19 tahun lah. Kemudian menjadi istri Bung Karno itu masih umur 19 tahun. Kala itu Bung Karno tuh umurnya tuh 61 tahun. Mereka tuh bertemu pada saat kunjungan Soekarno ke Jepang dan menginap di Hotel Imperial. Lah, Sarana Dewi dan Soekarno tuh menikah pada tahun 62 dan dikaruniai ini seorang putri cantik bernama siapa? Kartika Sari Dewi. Pinter sampean. Nah, Komodo itu kemudian berpindah nama ya, diganti menjadi Ratna Sari Dewi gitu ya. Kecintaan Soekarno pada Ratna tampak dari surat cintanya yang berisi, "Aku mempunyai seorang istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku." Namanya Ratna Sari Dewi, dan nama itu yang memberi nama adalah Bung Karno sendiri. Karena nama aslinya adalah Naoko Nemoto. Ya, kalau saya sudah kenal moto itu sudah dari dulu waktu ibu saya masak biasanya pasti dikasih moto gitu ya. Tentu menimbulkan banyak kecemburuan surat-surat tersebut ya dengan istri-istri yang lainnya. Ya orang itu ya, tidak itu karena istrinya, karena Naoko Memoto alias Kartika Sari Dewi itu apa namanya itu Kartika Sari Dewi itu adalah anaknya Dewi. Memang cantik sekali ya. Bu Ratna Sari Dewi itu cantik. Ini pada tahun berapa tadi? 67 Pak ya? 62. Kemudian siapa lagi? Adalah Haryati. Kedekatan Haryati dengan Soekarno itu tidak dapat terelakkan lagi mengingat posisinya sebagai staf sekdek bidang kesenian. Haryati itu kan pandai menari gitu ya. Kemudian menikah tahun 63. Usia Haryati itu berapa? Umurnya 23 tahun. Namun pernikahan mereka itu hanya berusia 3 tahun saja tanpa sempat mendapatkan momongan gitu. Bu Haryati itu pandai menari karena memang di bidang posisinya itu sebagai staf sekretaris negara bidang kesenian gitu. Dan siapa lagi? Selanjutnya adalah siapa lagi? Wah, inilah cantik juga ini. Namanya siapa? Yurike Sanger. Siapa dia? Dia adalah seorang pelajar ya dan anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dalam suatu acara kenegaraan, ceritanya begitu ya. Kemudian Soekarno itu memberanikan diri datang ke rumah Yurike dan bertemu orang tuanya untuk melamar sang gadis. Pernikahan berlangsung pada tahun 64 ini terlaksana sangat sederhana di rumah Yurike. Di tahun 64 ya. Pemakzulan Soekarno itu pada tahun 67 nyatanya memberi dampak pada hubungan rumah tangga mereka.
Soekarno meminta untuk bercerai demi kebaikan Yunike meskipun masih mencintainya. Ya karena terjadinya pemakzulan Bung Karno tahun 60.